يا سميع يا بصير يا باسط يا جليل 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حبيب يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا نصير يا وكيل يا الله يا حبيب يا نصير يا وكيل يا الله يا حبيب يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل محلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع umat Rasulullah kalau diakui. Nah, ini ada catatannya. Kalau diakui umat itu pasti akan diberi minum oleh Rasulullah. Wasyafa'ah dan yang remeler insya Allah akan. Ya, warga awal jannah ya. Oh, beliau yang bagian neraka. Saya surga neraka. Wal jannati dan surga wal khuludi dan abadi wa ru'yati dan melihat lillahi pada Allah Ta'ala fil jannati, dan tercakup juga dalam dan ini sangat Indonesia sekali, sangat Indonesia sekali. Al-Mukarram, Al-Afadil ini sangat Indonesia sekali. Wa ba'du fal akbaru lil insani minal ayati nikmatul imani, paling wa ba'du fal akbaru, setelah sholawat salam alhamdulillah sholawat hamdalah sholawat salam, paling besar adalah minal ayati nikmatul iman, nikmat iman. Bagaimana caranya? Nikmat iman disebutkan di sini, li'annahu bidzalika salamah, dan dengan iman kita selamat, wal fauzu wal falah wal karamah, dan kita diberikan keberuntungan, kejayaan dan juga kemuliaan, keselamatan fi hadhihi dunya wa fi ma ba'da. Jadi iman ini sebagai center, sebagai patri, sebagai lentera. Iman sebagai lentera yang akan memimpin kita selamat dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan di akhirat sebagai bekal bagi anak kita. Paling asas itu adalah iman yang dibimbing oleh ilmu. Ini hukumnya, sehingga kita belajar min abadil akhiratil azimi fil mulki wal jannati wan naimi. Kizaini dalam hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para guru-guru beliau, segenap para habaib yang pernah beliau menimba ilmu darinya, para kiai ulama yang pernah beliau menimba ilmu darinya. Beliau ditekankan untuk jangan sampai kita goyah tentang keimanan kita terhadap akhirat, kehidupan setelah kita meninggal. Nah ini beliau yang disampaikan Kiai Imdad barusan, nas'alu mir rabbil waral karimi al afwa min uqubatil jahimi.
wa fi hayatina. Jadi beliau mendoakan kita semua, berdoa bersama kita semua. Nas'alu min rabbil waral karimi al-afwah min uqubatil jahimi. Orang yang selamat dari siksa api neraka, maka niscaya dia adalah orang termasuk orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi ada keselamatan akhirat, sifatnya an-najah atau al-afwa min uqubatil jahim. Bagaimana di dunia? Wa fi hayatina husu lal ihtida lima bihin najatu min kulli roda. Di dunia ini yang paling penting husulal ihtida. Husulal ihtida itu hasilnya, ihtida itu tolabul hidayah. Jadi terjadinya jalan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita harus senantiasa semangat untuk senantiasa mendapatkan hidayah. Disampaikan oleh Keimdad tadi adalah dengan cara doa. Idza aradallahu bi 'abdin khairan, jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seseorang, satu kaum, satu komunitas, satu masyarakat, satu daerah, maka Allah akan memberikan dua hal. Yang pertama, sa'alahu, akan memberikan Allah kemampuan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa harrakahu ila amali, dan menjalani prosesnya. Orang terus kecuali makom-makom tertentu ya. Orang ingin kaya, orang ingin pintar belajar, ingin paham belajar. Utamanya adalah iman. Saya harap nanti dikoreksi oleh yang sepuh. Utamanya adalah iman. Enggak cukup. Mohon maaf. Yang harus kita, menurut para sepuh, para kiai, para ulama, yang harus kita punya sanad keilmuan yang jelas dalam bimbingan seorang guru yang jelas adalah masalah tauhid. Kita harus, nggak bisa kita leha-leha. Cukuplah pokok ya, itu adalah tingkat dasar. Yakin bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana implikasi, bagaimana kelanjutan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ini kita harus berguru kepada ajar, belajar kita, dan ini sulit. Banyak kadang ulama kiai, saya pernah matur kepada Kiai Munib, saya ingin belajar masalah tauhid. Banyak pernah kepada Kiai Jainul Mu'in Husni, ya. Abdinah tero ajar ilmu tauhid kapan jenengan? Duh lek gula, enggak ada apa? Ya kita belajar bareng-bareng mungkin solusinya. Kita belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini paling dasarnya iman itu adalah ilmu. Paling dasarnya iman enggak ada di bawah ilmu yang lebih dasar. Enggak ada. Al-iman wa al-yakin. Yakin itu biqorinatin aw istidlal. Dengan korina, enggak ada keyakinan muncul mohon maaf. Jadi harus tahu, untuk yakin itu harus tahu, harus ngerti. Sehingga dari yakin buahnya adalah ilmu. Jadilah ilmu yakin. Kalau ingin secara nyata, jadi antara korina, antara pemahaman dengan kejadian sebenarnya, ya mudah-mudahan panjang umur semua. Berikan kesehatan ya. Nanti, dan mudah-mudahan pada saat nanti ainul yakin, hakul yakin, itu enggak menyesal.
Saya ingat apa Ra'ama, apa Kifahmi, Rafahmi ya, yang menyampaikan waktu itu. Karena kita nggak pernah peduli terhadap ilmu yakin, maka pada saat kita ketemu dengan hakil yakin, kita ketemunya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena pasti orang di akhirat itu akan ketemu dengan hakil yakin, itu pasti. Sehingga dalam prosesnya ini pentingnya ilmu. Almarhum Kejaini menyampaikan, falazimun ala banil insani taqatahut tashihu lil imani. Wajib hukumnya santrinya beliau itu ala banil insani, anak manusia, Bani Adam. Apalagi santri beliau, karena beliau menjelaskan ini kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya, taqatahu dengan sekuat tenaga at-tashihu, untuk berusaha mencari kebenaran lil imani. Jadi imannya itu jangan cuma rasa benar, tapi harus difaham, disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh habaib kita, ulama-ulama kita. Kitab Sulam Taufik, jadi kita jadikan sebagai cerminan, sebagai apa? Barometer. Bener enggak tentang iman. Wa talabur rusukhi fil fuadi, dan berupaya sekeras mungkin agar iman ini menancap, cekak, ta'awba, tidak goyah fil fuadi, di dalam hati. Caranya bagaimana? Diberitahukan oleh beliau. Caranya bil fikri, pakai pikiran kita. Wal ilmi, dan kita harus senantiasa belajar. Wal ijtihadi, dan kita harus bersungguh-sungguh. Bukan berarti bahwa merokok itu nggak boleh, enggak apa-apa, mari. Asalkan ada orang yang kadang nyambungnya apa, alam batiniahnya dengan rokok. Saya dapat cerita, tapi ini Abah itu kalau pada saat ada muskilat langsung lah kayak Kifahmi itu. Ya, mungkin ini sebagai media, dan ini sangat dibutuhkan. Mungkin dari Bang Zaini, monggo Habib, Bang Zaini dan juga yang lain. Ini dari beliau, ini Masya Allah, ini memang monggo. Jadi terima kasih kepada segenap sahabat Habib, Bang Zaini dan juga yang lain menemani kita sekalian belajar. Mudah-mudahan bisa kita dari Python bisa istiqomah, kita sekalian bisa istiqomah, amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan, insyaallah wali santri yang sedang putra putrinya masih di Ma'hadul Jadid. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Pak Helmi beserta rombongannya. Maaf adanya, dan yang jelas alhamdulillah dari awal pembahasan mengenai apa yang dikaji oleh beliau dalam hal ini kitab Sulam Taufik, yang inti daripada pembahasan terkait pembahasan tentang ilmu tauhid, dan kami tidak berani banyak berkomentar terkait dengan ilmu tauhid karena sudah ada ahlinya dan sudah cukup banyak dan cukup jelas dibahas oleh beliau. Maka sudah tentu barangkali ada hal yang kurang jelas, kami ini mohon atau kami persilahkan
hadir di sini yang mohon maaf tidak kami. Apa hubungannya kenal dunia sama anak yang aneh? Karena kalau seorang ibu itu visinya adalah nggak ingin dunia, yang dia inginkan berarti akhirat, dan jalan untuk akhirat adalah ilmu. Nah, tapi kalau kemudian ya misalnya suka sama artis-artis misalnya itu sedikit banyak ada keinginan untuk misalnya sama suksesnya dengan siapa, Atta Halilintar misalnya, atau siapa artis yang sedang viral, yang sedang terkenal, karena yang dilihat itu ya itu gitu. Jadi bukan soal kenal dunia atau tidaknya barangkali ya, tapi visi orang tua, keinginan dan harapan orang tua itu ingin anaknya seperti apa, ya itu sudah yang akan diberikan oleh Allah. Wa innamal likulli imrin ma nawa, yang akan didapat setiap orang itu ya apa yang dia inginkan, yang dia niati. Jadi insya Allah ya itu, kalau misalnya setiap majelis ibu-ibu barangkali itu dikhususkan untuk putra-putrinya satu kali saja ba'dal maktubah, setiap sesudah sholat satu kali saja Fatihah untuk putra-putrinya, semoga diberikan ilmu manfaat, barokah, futuh, lancar dalam proses belajarnya dan seterusnya. Sebanyak apapun Anda berdoa itu tidak mungkin tidak diijabah oleh Allah, pasti diijabah oleh Allah. Nah, semakin istiqomah akan semakin, ya tadi ceritanya Nyai Hamidah ya. Yang di mana itu? Oh, yang di tempat lain, saya lupa. Itu ya nanti Fahmi akan cerita. Atau jadi ya termasuk juga istrinya Keza ini ya. Ini Nafia itu juga sempat dianggap sama ya orang-orang ini Nyai kok kayak kata dalam tempurung karena nggak pernah keluar. Ya itu. Jadi dengan bukan berarti bahwa kemudian Anda bergaul dengan orang itu jelek, sama sekali tidak. Tapi jaga pikiran, jaga visi untuk anak Anda itu agar supaya keinginannya itu yang terbersit dalam hati, keinginan yang ingin Anda mohonkan kepada Allah untuk putra-putrinya adalah utamanya adalah di bidang akhirat. Bahwa kemudian kita ingin anak kita sukses dunia akhirat itu pasti. Cuman kadang-kadang ketika sukses dunia akhirat itu secara tidak sadar lebih berat ke urusan dunianya gitu, kadang-kadang gitu. Jadi ya fil akhirati hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Wakil Allah. Kira-kira. Ya, saya mau cerita saja berkenaan dengan apa yang disampaikan Kak Imdad barusan. Bukan, maksud saya kan tentu kita semua sudah mafhum doa orang tua itu untuk anaknya sama dengan doa Nabi untuk umatnya, kan gitu. Terutama doa ibu. Jadi memang kalau yang beliau sampaikan tadi itu kisah dari Habib Abu Bakar Gresik itu, beliau itu kalau nggak salah saya pernah dawuh doa orang tuamu itu lebih ampuh daripada 70 orang sepertiku. Padahal kita semua sama-sama tahu sebagaimana tinggi makom Habib Abu Bakar Gresik itu. Dalam riwayat yang masyhur dan semua orang sepakat bahwa beliau itu pernah memegang makom Qutbil Ghaus. Jadi makom Qutbil Ghaus ini adalah makom paling puncak dari aulia, jadi pimpinannya para wali di masanya, sama dengan makomnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sama dengan makomnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili dan seterusnya. Itu beliau yang sudah punya makom setinggi itu pernah menyampaikan makom doa orang tuamu, terutama ibu ya, itu jauh lebih ampuh daripada 70 orang seperti itu. Jadi terkait dengan spesifik
spesifik atau wirid khusus untuk anak-anak, monggo, tinggal dipilih. Panjenengan itu mau pakai metode apa, mau pakai cara apa. Enggak, ini saya cerita saja. Saya mau cerita saja. Jadi kalau tadi saya disuruh bercerita tentang almarhumah ibunda dari kakek kami, namanya Hamidah ini umi dari Keza ini. Hamidah ini punya kebiasaan dalam semasa hidupnya itu. Saya mendapat cerita ini dari orang-orang sepuh yang ada di Malang, karena memang Keza ini masa kecilnya itu ada di Malang, di Bulu Lawang. Abahnya pun wafatnya di Malang dan dimakamkan di Malang, Ki Abdul Mun'im itu. Nyi Hamidah ini setiap hari itu yang terlihat oleh orang dan disaksikan oleh orang banyak, riyadhahnya itu adalah Quran. Jadi tidak pernah Nyi Hamidah ini terlihat oleh orang lain tanpa memegang Al-Quran. Jadi kalau ada tamu ya sambil pegang Al-Quran, ada di dapur sambil pegang Al-Quran, tapi jangan masuk ke kamar mandi ya. Jangan dibawa ke kamar mandi. Apapun itu terlihat itu selalu, beliau bukan penghafal Al-Quran, tapi beliau adalah orang yang senang membaca Al-Quran. Dan ya akhirnya kalau menurut orang-orang sepuh Malang itu, bahasanya itu orang-orang sepuh Malang yang disampaikan pada saya waktu itu, ya nggak heran kalau kemudian beliau itu diberikan anak yang secemerlang almarhum Keza ini. Ini Nyi Hamidah. Ada cerita lain dari panjenengan semua pasti pernah mendengar, atau banyak juga di antara kita yang sudah berziarah ke Bangkalan, ke Tejasah itu, Syekhona Khalil Bangkalan ya. Syekhona Khalil Bangkalan ini punya orang tua, orang tuanya namanya Abdul Latif, Ki Abdul Latif. Dan jangan dibayangkan bahwa Ki Abdul Latif itu seperti pesantren Syekhona Khalil saat ini ya, banyak santrinya, kemudian punya banyak pembantu begitu. Ya seperti kami yang malas-malas di sini nih. Jadi abahnya Syekhona Khalil ini hanya mengajar di musola kecil begitu. Selepas mengajar itu beliau juga bekerja sebagaimana orang lain. Pekerjaan beliau itu apa? Nelayan. Ki Abdul Latif ini setiap hari berangkat ke laut untuk nelayan, mencari ikan. Tapi apa amalan beliau kemudian? Sampai kemudian oleh Allah dikaruniai putra yang punya makom setinggi Syekhona Khalil itu. Ki Abdul Latif ini setiap hari ketika pulang dari mencari ikan, mendapat hasil seberapapun, sebanyak apapun, sesedikit apapun, itu setengahnya disedekahkan. Jadi mau dapat 5 kilo, 2,5 kilo disedekahkan. Mau dapat 3 kilo, 1,5 kilo disedekahkan. Bahkan mau dapat ikan 1 misalkan, setengahnya disedekahkan. Nah tentu kadar sedekah ini ya agak berat kalau seperti kita ini meniru beliau. Meniru beliau karena tapi kalau banyak itu mungkin agak berat. Tapi kalau mendapat 1/2 disedekahkan itu kan kayaknya tidak terlalu kepikiran gitu, nggak terlalu kepikiran. Bahkan satu ketika Ki Abdul Latif ini pernah disaksikan oleh orang. Ketika itu musim badai, musim angin, sehingga semua orang itu tidak ada yang berani melaut.
Tapi Ki Abdul Latif ini berangkat melaut. Semua orang itu bertanya, Kiai, kok memaksakan diri untuk berangkat ke laut mencari ikan dalam cuaca yang seperti ini? Jawabannya Ki Abdul Latif itu, ternyata saat itu istri beliau itu sedang hamil Syekhona Khalil. Dan beliau ini, saya dalam ini ya berusaha sebisa mungkin agar selama istri saya hamil ini tidak putus sedekahnya. Tidak putus sedekahnya. Jadi berusaha berangkat untuk mencari ikan itu. Hanya ingin ini amalan bersedekahnya tiap hari itu nggak terputus. Lebih-lebih sekarang istri saya sedang hamil. Ya mudah-mudahan dengan yang begini ini saya dikaruniai anak yang ini. Itu akhirnya diberikan putra Syekhona Khalil Bangkalan. Ya. Nah, ini mungkin kalau memang seperti beliau agak berat, saya punya paman. Saya punya paman, nggak apa-apa karena beliau sudah wafat. Ini bisa diceritakan dan sering juga ini disampaikan di berbagai acara. Saya punya paman dari jalur abah itu dan dari mbah, dari istrinya Geza ini ada di Sampang. Adik iparnya Ki Fatlur Rahman Zaini, namanya Ki Abdul Qadir. Ya, Qadir itu Abdul Qadir ya. Ki Abdul Qadir. Ki Abdul Qadir ini punya putra 3 orang. Semuanya itu luar biasa, pinter-pinter, alim-alim. Saya pernah mendengar riwayat amalan Ki Abdul Qadir ini setiap hari itu saya nggak tahu, tapi sering sekali beliau itu menyedekahi putra-putranya. Dan konon katanya itu tiap hari. Sedekahnya itu tidak berat. Jadi punya anak 3, kalau sedang punya rezeki yang berlebih, tiap anak itu mungkin disedekahi 50.000 tiap anak. Kalau sedang nggak punya uang ya bisa 20.000, bisa 10.000, bahkan 2.000. Tapi itu tidak pernah putus dilakukan. Tidak pernah putus dilakukan. Jadi disedekahi sesuai kemampuan hariannya. Terus disedekahi seperti itu. Hari ini putra-putranya itu luar biasa semua, alhamdulillah. Luar biasa semua, masih muda-muda, semuanya masih di bawah saya usianya. Tapi itu ya Masya Allah ya alimnya, ya kemudian kemanfaatan kemasyarakatannya dan seterusnya itu luar biasa. Dan banyak sekali cerita-cerita semacam ini yang sudah sampai pada kita ya, bagaimana sesepuh-sesepuh kita itu meriadahi putra-putranya. Kalau yang begini-begini masih berat, saya pernah satu ketika baca postingan Instagramnya Kak Imdad ini yang nge-share siapa itu ceritanya, Habib Qasim Baharun kayaknya. Habib Qasim Baharun saya kurang paham Habib Qasim Baharun ini di mana, tapi di cerita itu disampaikan ini Habib Qasim Baharun ini punya putra dan semuanya itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Akhirnya banyak orang tanya pada beliau, ya Habib, apa amalan panjenengan sehingga kemudian mendapatkan putra-putra yang luar biasa semuanya. Habib Qasim ini kemudian balik bertanya kepada orang yang bertanya pada beliau, seberapa sering kamu memohonkan anak-anak? Ya, kemudian dijawab, ya sehari sekali. Aku itu memohonkan anak-anakku. Setiap terlintas anakku itu langsung difatihai. Setiap melihat misalkan beliau sedang duduk-duduk, kemudian ada putranya lari-lari main-main di depannya. Begitu kelihatan Al-Fatihah, mudah-mudahan jadi orang baik, begitu. Ya, ngelihat atau sedang sendirian tiba-tiba teringat dengan putranya, itu langsung difatihai Al-Fatihah, begitu. Jadi begitu terus.
Ya mudah-mudahan jadi anak yang alim, Al-Fatihah. Mudah-mudahan jadi anak yang manfaat, Al-Fatihah. Mudah-mudahan jadi anak yang taat pada, berbakti pada orang tuanya, Al-Fatihah. Semuanya begitu. Jadi setiap kali terfikirkan apa hal-hal yang baik, kemudian teringat dengan putranya, langsung Al-Fatihah begitu. Ya. Ya kalau di sini barangkali beberapa masih ada yang menututi Ki Hasyim ya. Konon katanya Ki Hasyim Zaini ini kalau dalam pengajian itu dibanding menyampaikan ilmunya itu lebih banyak Fatihahnya katanya. Jadi ingat tentang wali santri, difatihai wali santri. Ingat tentang alumni, difatihai alumni. Ingat tentang siapa atau tetangga yang sedang sakit, difatihai. Terus begitu. Ki Hasyim ini katanya begitu. Jadi isinya ngaji itu lebih banyak Fatihahnya. Nanti katanya belum lagi ketika ngaji itu hampir nggak pernah hatam. Hampir nggak pernah hatam. Nggak tahu saya kebiasaan beliau, tapi saya pernah mendapatkan riwayat beliau itu ketika sudah sampai masa penerimaan santri baru, belum hatam dimulai lagi dari depan katanya. Jadi nggak hatam ngajinya beliau itu, isinya Fatihah terus anunya terus begitu sudah anunya. Jadi ya ini kita ini tinggal pilih mau yang mana, dengan cara apa, seininya kita lah, seininya kita. Silahkan mau, yang penting yang paling berat itu kan istiqomahnya. Yang paling berat itu istiqomahnya. Tapi terkait dengan istiqomah ini, ketika kita punya satu amalan tertentu atau ada dawuhnya Ki Halwani ini siapa? Purworejo ya. Purworejo hari ini masih ada beliau, salah satu santri sepuh Lirboyo ya. Salah satu santri sepuh Lirboyo. Ki Halwani ini pernah menyampaikan dalam sebuah pengajiannya, beliau menyampaikan begini. Kalau ada seseorang punya amalan yang diistiqomahi, yang ditetepi, kemudian sampai pada saat dia sudah bosan dengan ini, atau merasa malas, atau merasa bosan, atau merasa ya berat sekali melaksanakan, maka sungguhnya di masa itu seandainya orang mau masuk ke rumah, itu pintunya sudah dibukakan, kuncinya sudah dibukakan. Hanya tinggal membuka pintu saja. Kita itu ya makanya kadang perlu sering kumpul begini-begini ini untuk saling mengingatkan, tawasabil haqqi tawasabil sabr. Karena kalau jarang kumpul-kumpul kemudian saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Dalam kesabaran itu kadang-kala lupa itu ya. Apalagi kemudian kumpulannya dengan orang-orang yang kerjaannya sehari-hari hanya bicara tentang keuntungan, tentang ini, ya akhirnya pikirannya itu lebih banyak ke dunia juga gitu. Jadi mungkin itu. Ya, kalau sudah mengistiqomahi sesuatu itu yang dilakukan terus, seberapapun beratnya, seberapapun malasnya, seberapapun ininya, barangkali kalau menurut Ki Halwani itu